Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang dipancing. Kurang mantap yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardh wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya miliknya Allah. Setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan kita harus banyak mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah yang pada malam hari ini saya makan nasi paling enak sak dunia gitu ya. Jadi Ustaz Zainal ini varian terbaru tadi. Jadi nasi yang hari ini saya rasakan enak banget gitu. Bukan ngeleh aku tadi. Terus keringnya daging juga enak banget gitu. Makanya harus mengucapkan alhamdulillah. Jadi varian barunya itu memang cocok di lidah dan di hati. Mudah-mudahan yang memasak dan yang membawa mendapatkan keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya yang setia mendakwahkan, mengamalkan, mengajarkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lama saya tidak membahas tentang dunia jin. Sekarang tahun orang bayar sini. Tahun atau lah. Makanya saya angkat lagi tema tentang dunia jin karena 3 hari yang lalu ada insiden keren. Jadi keberadaan jin di sekitar kita itu iklan motor. Keberadaan jin di sekitar itu nyata atau tidak nyata? Oh, atau Wong Al-Qur'an nyebut kok muni tidak ki piye tadi? Nyata atau tidak nyata? Tadi malam saya disuruh ruqyah toko. Jadi toko itu katanya di gudang Ustaz, banyak setannya. Tadi malam. Dan ini saya dikontrak selama 30 hari untuk meruqyah toko itu. 30 hari full. Mulai hari Senin besok saya selama 30 hari harus meruqyah di toko itu. Jadi bahwa memang sampai sekarang yang namanya jin itu ada dan selalu berdampingan dengan manusia. Nah, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik. Sebagaimana manusia ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang fasik, ada yang munafik. Jin juga sama. Kalau manusia ada yang bencong, jin juga ada yang bencong. Kalau manusia ada yang LGBT, jin juga mungkin juga ada yang LGBT juga. Makanya karena jin selalu menyertai kita, kita harus senantiasa setiap saat, setiap keadaan kita harus selalu berdoa kepada Allah. Ketika kita tidur, baca doa 1, 2, 3 tidur, baca doa. Ketika kita masuk kamar mandi, ketika kita buka baju, ada doanya. Jadi sunnah-sunnah yang kerjakan itu kalau kita amalkan, maka jin itu tidak akan pernah bisa melihat aurat kita. Di sebuah pondok pesantren, ini kisah nyata. Ada santri laki-laki yang guantengnya kayak sopan gini ya. Ya kayak Mas Denny lah, Mas Denny lakukan Mas Denny sekali-kali. Ada laki-laki yang ganteng, saking gantengnya itu, akhirnya ada jin wanita yang jatuh cinta sama laki-laki ini. Akhirnya suatu saat ketika diruqyah si laki-laki ganteng ini suaranya jadi perempuan. Gitu. Ternyata yang masuk apa jin apa? Perempuan. Dan jinnya itu ngomong, kenapa kamu masuk ke jalan jasadnya ini? Karena laki-laki ini jarang berdoa. Ketika masuk kamar mandi tidak berdoa, ketika tidur tidak. Setiap kamar ya, setiap kamar yang ada kasur terbentang dan itu tidak ditempati, pasti ditempati jin. Saya ulang lagi ya, setiap kamar yang di situ ada apa? Ada kasur atau apa lagi? Dipan, ada apa lagi? Tempat tidur ya. Itu di situ pasti ada jin yang nempati. Entah itu jin kafir atau jin muslim, tergantung penghuni rumahnya itu. Makanya sebaiknya kalau ada kamar yang sudah lama kosong, gitu, sudah lama kosong karena dulu anak kita ada 3, ternyata yang 2 sudah pada menikah atau sudah kerja. Kalau bisa kasur itu, kalau bisa digulung. Kalau misalnya tidak digulung, setiap hari harus siapa? Disebai. Baca sambil baca apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Dimiringke boleh ndak apa, daripada tiap malam ge kelon jin gitu. Ya jin karo jin, ternyata pertama jin lanang weruh ning kono ana kasur nganggo terus golek jin wedok atau selingkuhan dhek itu. Kan kita tidak tahu. Makanya dimiringkan, atau seandainya tidak dimiringkan, dikebas-kebas setiap saat. Terus setiap kita masuk kamar baca
baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, adzan. Apa yuk ulangi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, adzan. Karena kemarin ketika saya ngeruqyah, ada seorang anak yang kemasukan jin, katanya jinnya itu jin ngakune mbahne DE. Ketika tak adani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung telinganya apa? Ditutupi. Makanya kalau ada orang kok dengar adzan tidak nyaman, berarti telinganya wis ditinggoni apa? Jin. Mambien ana sing muni suara kidung lebih indah daripada suara adzan, iki berarti sing ngomong kuwi jin. Jadi seperti itu. Karena apa? Selama saya ngeruqyah hampir 17 tahun ini, yang paling dahsyat untuk mengusir jin itu adzan. Yang pertama apa? Adzan. Makanya ajarkan anak kita, Dik, caci cilik iki harus latihan adzan, Dik. Latihan apa, Dik? Adzan. Adzane sing apik tenan, sing fasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan adzan sing merdu nak ngusir jin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kayak gitu adzannya. Tapi adzannya harus tegas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ya mari. Karena saya pernah ngeruqyah di sebuah klinik kecantikan. Di situ banyak orang-orang yang cantik. Namanya klinik kecantikan, orang kayak cantik kalau klinik, makanya kita nanti buat klinik kegantengan gitu ya. Jadi jamaah kini sing do ning klinike Ustaz Jenal dadi ganteng kabeh. Saya disuruh ngeruqyah apa? Kliniknya. Karena karyawati itu sering ada penampakan, di situ ada, di situ ada, di situ. Ayo. Namanya klinik kecantikan, no. Ketika saya ke sana, saya ruqyah. Ustaz, nanti sekalian diruqyah karyawannya ya. Saya tidak mau kalau ruqyah karyawannya. Isopol subuh aku mendingan. Tapi tak ruqyah ruangan, tiap ruangan klinik, tiap kamar-kamar itu yang dibuat klinik kecantikan. Di situ ternyata banyak penampakan di situ. Ketika tak ruqyah, semua hampir rata-rata saya ngeruqyah ruangan, tapi karyawati ini masuk kesurupan dan waduh. Ras itu balik gasik nah ini aku deh. Setelah semua sudah sadar, tinggal satu orang yang tidak sadar-sadar. Biasanya ini yang paling angel sadar ini biasanya dia. Yang paling galau. Yang kedua apa? Tidak mudah move on, dendam, sedih yang berkepanjangan lah. Yang kayak gini yang biasanya sadarnya angel dhewe. Wah nak sing ndablek-ndablek. Ya. Bu nak jenengan di bojo ndablek, Bu. Alhamdulillah. Jine rak doyan blas. Jine arek ganggu, percuma ganggu wong kaya ngene ndablek kok. Tapi nak wong baperan, sedih, ya itu gua jin ki seneng banget. Ketika saya ruqyah di situ, saya bacakan ayat, ada satu ruangan yang jinnya tidak mau lari sama sekali, malah melotot kayak gini katanya. Aku punya murid ngaji ganteng. Mungkin orangnya lagi lihat ini mungkin. Wong ganteng, glowing, baca Qur'ane bagus, andane wapi. Tak kon ngandani. Kan dia tak ikut sama saya. Andani Mas, diandani. Diandani dengan suara merdu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya jinnya, kata yang kesurupan, jinnya tidak takut Ustaz, malah tambah melotot Ustaz, tambah medeni. Bener, ini kisah nyata. Tambah melotot kata dia, kata yang kesurupan. Itu tetap masih di situ. Saya hari ngejak Adit. Ya. Makanya ibu nak pengen ngusir jin, sing kaya Mas Tri Adit ini ngusir jin ampuh gitu. Wong sing ireng-ireng gede, kira-kira awake kok gendruwo niki jine wedi nah. Iki bangsaku iki. Ini kisah nyata. Saya wongnya teko sorry bos. Iki bodoh. Nek sing tak gasak ngene iki wis bolo. Jadi biasa bolo ngopi dadi aman gitu maksudnya. Nah, sing ora tahu ya aku rawani itu. Saya ngajak Adit. Jadi saya ngajak murid saya yang ganteng baca Qur'ane wapi. Sing nomor loro Adit ora patek ganteng baca Qur'ane ya ora jelas. Ini fakta nih.
ketika diandani sama teman saya yang baca Al-Quran ganteng dan baca yang kami, jinnya tidak lari katanya. Mah melorot kayak gini. Aku ngomong, Dit, kowe Dit lawan sing padha kaya gendruwone Dit, aku ngono. Kan Dit tambah kan akrab biasa guyon gasak-gasakan. Dit andane iki wis ora ana lakune blas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jinnya langsung lari katanya dia. Ustaz lari. Saya mungkin jeneng ini krungu suarane ora enak blas. entah itu wedi wajahnya Adit gitu, atau karena adanya Adit tegas saya tidak tahu, tapi saya lebih yakin bahwa Adit wongnya memang ora wedi jin blas. Adit iki wong ora wedi jin blas tenan. Jadi makanya aku setiap bengi lunga bengi ngono mesti ngejeki Adit. Sebab jin wedi karo dhek wah iki bangsaku dhewe iki. Adit wong lemu gede gagah dadi. Cara gendruwo dipalu karo Adit mung mercadil Adit. Dan kamarnya Adit teko ra iki. Kamarnya Adit iki peteng banget padahal turu dhewe. Adit kita masuk wendel. Mungkin jin nek karo Adit wis ra doyan koyonge percuma ganggu wong koyo ngene iki. Itu fakta. Jadi ketika adzan musir jin itu, makanya kalau pas adzan masuk rumah, kalau rumah kita kosong, sering kosong kamarnya, itu adanya yang bagaimana tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jinnya takut. Bener, ini fakta. Ya, ini meskipun saya pembawaannya guyon karena memang ciri khas saya guyon gitu. Tapi ini kisah nyata. Tapi aku pernah ngejak masteri gitu. Ning rumah tapi apa mas yang daerah gitu. Iki kuwendel, ning kono ora apa-apa, bar bengi-bengi diteror dhek. Dadi nek arek musir jin, Bu, tak kei. Nek jenengan arek sing omah angker-angker ngejak Adit wis. Atau yang sebangsa kaya Adit, wong ireng gede gagah terus ora wedi karo jin blas. Syaratnya tak cara Allah insyaallah. Makanya golek bojo sing ireng gede gagah kaya gendruwo. Dadi misalnya jenengan setan arek ganggu jenengan, setane ngene. Waduh, bangsaku dhewe harus diteki. Tapi ini kisah nyata. Kemudian masalah jin ini Allah sebutkan, mau tadi guyon wis ya. Saiki sing cerita klinik tadi wis kok rumah. Wis rampung belum? Jadi setelah diandani sama Adit lari habis itu. Habis itu pasien yang ini tidak sadar. Baru kita tinggal balik. Itulah ruqyah rumah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tempatnya di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ayat ini tadi sudah saya bacakan di mukadimah, langsung saya bacakan terjemahnya aja. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hei kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hei kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan beriman kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang-orang yang tidak menerima sesuatu yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan dari azab di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi jin itu mukallaf. Jin itu apa? Tahu mukallaf enggak?
mukallaf itu sebagaimana seperti manusia. Karena jin itu juga dikasih akal, manusia juga dikasih akal. Makanya kalau ada manusia taat, dia akan mendapatkan pahala. Kalau manusia ini bermaksiat, dia akan mendapatkan dosa. Begitu juga jin. Ketika jin itu taat kepada Allah, beriman kepada Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, dia akan dapat pahala karena dia mukallaf. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Nah, ayat ini turun itu berkenaan dengan ketika dulu setan bangsa jin itu kan punya kafe-kafe di langit kan. Jadi setan ya sering tongkrong di kafe maksudnya. Itu ada kafe-kafe mungkin nak biyen udah ono wifi ya. Mungkin nak saiki yo kaya kafene dhewe ono wifi-ne. Nah, di kafe-kafe itu tempat tongkrongan setan itu di mana dia tuh selalu mencuri berita langit. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus, akhirnya setiap ada setan mau naik ke langit dilempari dengan apa? Dengan waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dijadikan bintang itu sebagai selain dia hiasan langit juga untuk melempari apa? Setan-setan yang ada di langit. Nah, ketika mendengarkan ini, jadi ceritanya karena berita itu sudah terhalang, akhirnya iblis, sang raja setan bangsa jin dan manusia, jadi rajane setan baik itu manusia maupun jin itu apa? Iblis. Singgasananya di atas apa? Di atas air. Nah, ternyata jin-jin yang keturunan darah biru. Jadi nak jin seninggon laut-laut ini biasanya jin-jin yang keturunan darah biru. Sing kastane kasta apa jenenge? Kastane ya. Nak jin-jin muslim biasanya neng gunung-gunung biasanya. Makanya kalau ada orang mendaki kemudian yang kono pacaran kok disesatke, bisa jadi itu sing nyesatke jin muslim, kurang ngajar. Aku selama ini sholat ngaji malah menungso malah pacaran, makanya disasarke. Jadi jin-jin muslim itu kebanyakan manggone ning gunung-gunung. Lah jin-jin sing do terjun ning dunia santet, sihir itu sebenarnya jin sing kroco-kroco. Carane apa ya? Nah, kroco niki jin-jin prajurit apa ya? Cara sekaki pion-pione gitu. Makanya kalau ada orang kena santet, kena guna-guna, kena sihir kok dia panik karena imannya saking lemahnya. Kita ulang lagi ya. Jin yang kastanya paling tinggi itu biasanya di mana? Di lautan-lautan. Makanya tentaranya apa iblis itu singgasannya ditaruh di mana? Di laut. Kemudian jin-jin muslim biasanya di gunung-gunung, di tempat-tempat yang baik, di masjid taklim, tempat-tempat yang baik, itu tempat-tempatnya jin muslim yang bersih-bersih pokoknya. Tapi sing gawane ning nggon tempat sampah ning got-got, comberan-comberan, beri jin-jin sing apa kuwi? Mana ana menungso kok senenge ning nggon comberan, kecuali kerja lho ya. Senenge desel ning nggon pinggir ngisor trotoar itu. Padahal misalnya turun ning masjid gitu. Turun ning masjid ngomong karo takmire, "Pak, aku meh numpang turun ning kene, meh salat 5 waktu ning kene, arek ngewangi masjid malah sosok malah dikek panganan yo." Tapi kadang menungso malah seneng kok ning trotoar, ning nggon terlantar gitu. Nah itu biasanya mungkin sono jin ning awake. Kenapa? Di tempat-tempat yang lembab, di tempat-tempat yang kotor itu tempat-tempatnya jin-jin ka. Makanya aku nak wis ana nggon kok kotor niki wis megah sik. Nah iki wis. Pas aku perang ning markase kono yo mending aku perang ning masjid. Makanya ruqyah itu paling bagus di mana? Di masjid, di majelis ilmu, di tempat-tempat yang bersih itu ruqyah seperti itu. Aku nak ngruqyah somai gunane spot acak-acakan sik, aduh mumet ngene Gus. Lah wong menungsone bolo karo jin ngene iki kok percuma tak ruqyah yo kok. Makanya tadi malam ada ketika saya ngruqyah ngomongnya gini. Saya kan sering canda. Ustadz,
Kalau ruqyah jaminan anu dah, jaminan